Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat memasuki hari baru karunia Tuhan. Selamat berjumpa melalui Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 8 Juni 2021. Mari siapkan hati untuk menikmati layanan firman Tuhan sebagai dasar dan kekuatan kita menjalani kehidupan hari ini. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan saat ini akan kita baca dan kita renungkan dari Lukas pasal 11 ayat 14 sampai ayat 23. Sebelum kita membaca firman, marilah kita berdoa. Tuhan, perkenankanlah kami menikmati kasih dan kebenaran-Mu melalui layanan firman-Mu saat ini. Karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan sabda-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kesiapan hati kami sungguh berkenan di hadapan-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Lukas pasal 11 ayat 14 sampai ayat 23. Yesus dan Beelzebul. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Demikian firman Tuhan. Amin. Setan pun tunduk kepadanya. Itulah tema kita pada saat ini. Manusia pada umumnya berjiwa pemberani, pantang menyerah ketika menghadapi musuh atau tantangan. Tapi jika kita berbicara tentang setan atau hantu, banyak yang ketakutan. Takut keluar rumah, bahkan ada yang takut masuk kamar mandi kalau tidak ditemani atau dijaga. Nah, mengapa? Karena setan atau hantu dianggap makhluk yang mengerikan. Siapapun yang diserangnya akan menderita. Hidupnya tidak karuan, bahkan tersiksa. Saudara, bacaan kita hari ini Lukas 11 ayat 14 sampai 23 merupakan kisah seorang bisu karena dirasuki setan lalu disembuhkan oleh Yesus. Peristiwa ini mengherankan orang yang melihatnya. Ada yang berpendapat bahwa Yesus menyembuhkan orang bisu itu dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Yesus tahu jalan pikiran mereka, khususnya pengikut orang Farisi dan pemuka agama. Untuk menjawab tuduhan itu, Yesus bertanya kepada mereka,
apakah pengikutmu mengusirnya? Artinya, jika Yesus mengusir setan itu dengan kuasa iblis atau Beelzebul, itu berarti selama ini pengikut orang Farisi dan ahli-ahli agama juga melakukan pekerjaan iblis. Yesus mengusir setan, membuktikan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Jika selama ini dunia dikuasai oleh iblis, saatnya sekarang dikuasai dan dikendalikan oleh kuasa Allah di dalam diri Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebesar apakah imanmu percaya kuasa Allah yang sanggup memecahkan dan mengalahkan segala bentuk manifestasi kuasa setan atau iblis dalam kehidupan saudara? Tidak mungkin setan mengusir setan. Tidak mungkin roh jahat mengusir roh jahat. Hanya kuasa Yesus yang sanggup melakukannya melalui doa dan perkataan berdasarkan firman yang telah kita dengarkan. Yang paling sering ditakuti yaitu setan tunduk kepada Allah. Amin. Saudara, mari kita satukan hati, kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami haturkan di hadapan hadirat-Mu. Kami sungguh bersuka cita di hari ini ya Tuhan, karena kami beroleh kemurahan-Mu. Kami bangun dari tidur dan kami menyambut hari baru. Kami pun telah diisi oleh harta rohani melalui kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu akan menerangi kami menjalani hari ini dalam segala aktivitas kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan seantero kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan pelayanan kami serahkan pekerjaan kami juga menyerahkan pendidikan anak cucu kami, dan juga kami menyerahkan kehidupan rumah tangga kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dengan harapan bahwa dalam kuasa Roh Kudus, kami dapat melaksanakan semuanya itu dalam kehendak Tuhan. Kami berdoa, mendoakan anggota jemaat dan rumpun keluarga, bahkan juga setiap saudara-saudara yang setia mengikuti renungan pagi, yang berada dalam keadaan sakit, yang mengalami perawatan entah di rumah sakit ataupun di rumah, ataupun juga yang sedang dirawat di tempat khusus. Tuhan karuniakan kekuatan lahir batin untuk melalui masa-masa pemulihan dengan setia berpengharapan hanya kepada-Mu saja. Yang berduka, kami yakin bahwa penghiburan sejati hanya datangnya dari Tuhan. Mereka akan melalui masa-masa duka dalam kekuatan daripada-Mu saja ya Tuhan. Yang bersukacita dalam rupa-rupa kemenangan, keberhasilan dalam usaha, menyelesaikan pendidikan, memperoleh posisi yang semakin baik, sembuh dari sakit penyakit, menang dari berbagai gumul, dan juga berbahagia atas perayaan ulang tahun, dan juga ketika dapat berbagi kepada sesama, berbagi ilmu, berbagi harta, berbagi dalam segala hal. Kiranya Tuhan dimuliakan di atas semuanya. Bagi sahabat-sahabat Tuhan yang terus berjuang menjaga keamanan bangsa, daerah yang kami cintai ini, kiranya sungguh Tuhan berkati. Biarlah semua yang diabdikan kepada bangsa dan negara kami ini sungguh menjadi berkat bagi kami sekalian, khususnya dalam masa-masa menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, kami berdoa mendoakan para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Beri hati yang gembira dalam masa-masa usia indah karunia Tuhan. Karuniakan damai sejahtera dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kami, juga dalam perjalanan rumah tangga kami.
Tuhan berkati pelayanan yang senantiasa dilakukan oleh majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, dan juga pengerja gereja yang tetap setia dalam pekerjaannya sehari-hari. Semoga semuanya itu dapat membangun kehidupan rohani jemaatmu. Berkati pula usaha panitia pembangunan fisik gedung gereja. Biarlah segala usaha panitia untuk menghimpunkan dana dapat berjalan dengan baik, dan semua upaya untuk membangun dapat berjalan dalam kendali Tuhan. Oh Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu ini. Kami percaya hadirat Tuhan akan memenuhi setiap hamba-hambamu yang mendengarkan dan menikmati layanan firman pada saat ini. Tuhan, dengarkan doa kami dan nyatakan kuasa-Mu bagi kami sekalian. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Ini kami yang datang berdoa berserah kepadamu. Ampunilah akan segala dosa kami, ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Tuhan mengutus saudara-saudara sekalian untuk menikmati aktivitas pada hari ini. Berjalanlah dalam sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi saat ini. Terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara. Jangan lupa menjaga kesehatan dengan terus menerapkan pesan Ibu. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan setia memakai masker. Selamat pagi, salam sehat selalu.